Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, puji nama Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali bersama saya, si Tuan Nyonya Reta Hasibuan Borupohan. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita renungkan terambil dari Wahyu 19 ayat 5. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau memelihara kehidupan kami dari pagi hingga pada malam hari ini Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menjadikan kekuatan baru bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami yang Tuhan masih berikan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Wahyu 19 ayat 5, demikian firman Tuhan. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes ketika ia berada di dalam pembuangan di Pulau Patmos. Saat itu ia mendapat penglihatan. Yohanes melihat Tuhan yang bangkit, yang memerintahkannya untuk menuliskan wahyu bagi ketujuh jemaat di Asia. Di dalam Wahyu 1 ayat 10 demikian firman-Nya, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Kita dapat membacanya secara lengkap tentang penglihatan bagi ketujuh jemaat yang berada di Asia. Dalam kitab Wahyu 2 ayatnya yang pertama sampai dengan Wahyu 3 ayat 22. Yang kedua, Yohanes mengisahkan penglihatan tentang Allah dan anak domba. Penglihatan ini berkaitan dengan nats yang akan kita renungkan pada malam hari ini, yaitu tentang suara dari tahta. Dikatakan di dalam Wahyu 4, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seseorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menduru, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca, bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu. Dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah salah satu yang menjadi alasan kita untuk memuji Allah kita. Hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Karena dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11 tadi, Wahyu 4 ayat 11. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu, semuanya itu ada dan diciptakan. Mari kita lanjutkan ke dalam Wahyu pasal 5. Dikatakan kitab yang dimaterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan di sebelah luarnya, dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Maka aku melihat di tengah-tengah tahta itu dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk tujuh dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu, dan dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu, ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 makhluk tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah, dan dari tiap-tiap suku dan bahasa, dan dari kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Maka inilah yang harus menjadi pemahaman yang mendalam bagi setiap orang yang percaya. Apakah yang menjadi alasan untuk kita tetap memuji, beribadah kepada Allah kita yang hidup sampai akhir hayat kita, walau kesukaran, kesakitan menimpa kita, tetaplah memuji Tuhan. Firman-Nya mengatakan di dalam Wahyu ayat 19 ayat 5, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Oleh sebab apa? Oleh karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, tetaplah memuji Tuhan. Karena keselamatan dan kemuliaan
dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Demikian firman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah membeli kami ya Bapa, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah anak domba. Tidak mungkin tidak kami harus memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau telah menebus kami dari lumpur dosa, sehingga kami boleh menjadi bagian kumpulan orang-orang yang bersorak-sorai, memuji memuliakan akan kemenangan yang telah dilakukan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah seumur hidup kami Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Kami mempersembahkan hidup kami ya Bapa, itu menjadi ibadah kami yang sejati. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.